Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen Triwulan dari STM AFA. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Novita Hanum, NPM 1915-100-80. Saya ingin mempresentasikan hasil dari UAS audit perbankan saya. Untuk yang pertama itu ada produk-produk funding di bank syariah serta bentuk audit pada produk penghimpunan dana atau funding di bank syariah. Mengetahui PSAK dan fatwa DSN MUI setiap produk. Yang kedua, produk-produk financing pembiayaan di bank syariah. Mengetahui PSAK dan fatwa DSN MUI setiap produk pembiayaan. Yang ketiga, isi dari laporan keuangan di bank syariah, menganalisis laporan keuangan bank syariah, memahami perbedaan antara keuangan bank syariah dengan bank komersial. Yang keempat ada laporan auditor independen bank syariah, mengetahui instrumen yang harus ada dalam laporan auditor independen bank, mengetahui perbedaan laporan audit bank syariah dengan bank komersial. Yang kelima ada good corporate governance, mengetahui prinsip-prinsip GCG atau good corporate governance, memakai bentuk GCG di bank syariah. Yang keenam, penerapan pengukuran tingkat kesehatan bank, mengetahui penerapan CAMELS di bank syariah, mampu menganalisis bank syariah. Kemudian A. Penghimpunan dana atau funding. 1. Pengertian penghimpunan dana. Dana adalah uang tunai dan atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Semakin besar dapat penghimpunan dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan dapat memberikan kredit dan berarti semakin besar lembaga memperoleh pendapatan. Sebaliknya, semakin kecil dana yang dihimpun, semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan. Yang kedua, ada manfaat penghimpunan dana. Yang A, bagi bank. Bank dengan berhasilnya penghimpunan dana dari masyarakat berarti memiliki atau menambah modal kerja untuk pemberian pinjaman atau pembiayaan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dan layak diberi. Yang B, bagi pemilik uang. Bagi pemilik uang berarti menjadikan uangnya produktif. Yang C, bagi pemerintah. Bagi pemerintah, dengan berhasilnya bank menghimpun dana masyarakat berarti mengurangi volume uang yang beredar. Yang ketiga, maksud dan tujuan dalam menghimpun dana. A. Sebagai dana operasional bank. Dana yang dihimpun bank dari masyarakat dari jumlah yang sekecil-kecilnya sampai jumlah yang besar selanjutnya. Yang B. Sebagai alat atau cara pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter. Menarik uang dari masyarakat berarti mengurangi jumlah uang yang beredar, merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Yang C. Produktivitas dana. Menghimpun dana melalui lembaga keuangan berarti menghimpun dana yang menganggur atau ideal funds untuk dijadikan dana yang produktif. Kemudian yang B, dana pihak ketiga atau DPK. Yang satu, pengertian dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Dana yang dikuasai bank bersumber dari, yang pertama ada dana modal sendiri. Dana yang bersumber dari modal bank sendiri atau berasal dari
para pemegang saham. Dana ini disebut dana pihak pertama. Yang kedua ada dana pinjaman dari pihak luar. Ini disebut dana pihak kedua. Dan yang terakhir ada dana dari masyarakat. Dana ini disebut dengan dana pihak ketiga. Kemudian yang kedua ada instrumen penghimpunan dana pihak ketiga. Yang pertama ada giro. Simpanan giro ini merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau biliet giro. Yang kedua, tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Yang ketiga, deposito. Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo. Nah, kemudian ada fatwa DSN MUI. Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk Dewan Syariah Nasional atau DSN yang bertugas untuk membentuk fatwa-fatwa tentang ekonomi Islam sesuai dengan syariah Islam menjadi tolak ukur bagi praktek ekonomi syariah dan non-syariah dalam mencapai keselarasan. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang, atau Refki Muhammad 2028. Perbedaan tampak pada jual beli murabah dengan jual beli yang lain adalah penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian dilakukan negosiasi keuntungan atau bukan negosiasi harga jual yang akhirnya disepakati kedua belah pihak. Selanjutnya ada fatwa nomor 3, 4, 5, dan 6, 7 yang berada dalam alinea ketentuan kepada nasabah berisi sebagai berikut. Yang ketiga itu ada bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya. Di bagian 4 ada dalam jual beli, bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal. Di bagian 5, jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya real bank harus dibayar dari uang muka. Di bagian 6, jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. Jika uang muka memakai kontrak atau urbun sebagai alternatif dari uang muka. Kemudian perwakilan dalam membeli barang murabahah fatwa MUI. Di bagian 4, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Di bagian 9, jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga atau jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik bank. PSAK nomor 18, pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Kemudian prinsip-prinsip pembiayaan. Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengembalikan bagian keuntungan berupa bunga dan provisi. Dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Prinsip menjadikan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang kepada customer, tetapi membiayai proyek customer. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Kemudian A, prinsip bagi hasil
Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan dan antar bank dengan pengusaha atau customer. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk yang pertama, mudaharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau sahib amal menyediakan seluruh atau 100% modal. Yang kedua, musyarakah. Musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dan yang ketiga itu ada muzaraah, yaitu akad kerjasama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. Yang B, prinsip jual beli. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli, ditambah keuntungan atau margin markup. Prinsip ini terdapat dalam produk yang pertama itu ada buy al murabahah, yaitu akad jual beli barang tertentu dalam transaksi jual beli tersebut. Yang kedua ada buy al muqayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang atau barter. Yang ketiga buy al mutalakah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Yang keempat ada buy as-salam, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang atau sebesar harga atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya. Dan yang terakhir itu ada buy al-istisna, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu. Kemudian yang C, prinsip sewa menyewa. Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah. Prinsip ini terdiri dari dua jenis akad, yaitu yang pertama, akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau ownership atau atas barang itu sendiri. Yang kedua ada akad ijarah muntabihabi at-tamlik, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Kemudian ada jenis-jenis pembiayaan. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang persorangan, badan-badan usaha swasta, badan pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya yang pertama itu ada pembiayaan menurut tujuan, dan yang kedua ada pembiayaan menurut jangka waktu. Kemudian pihak pemakai laporan keuangan. Laporan keuangan itu dia merupakan produk akhir dari suatu kesatuan usaha. Laporan keuangan sangat berguna bagi banyak pihak, antara lain itu yang pertama ada manajer perusahaan, kreditur, investor, dan pemerintah.
Komponen laporan audit independen. Laporan audit independen adalah opini resmi yang dikeluarkan oleh auditor eksternal atau internal tentang kualitas dan akurasi laporan keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan. Laporan merupakan sumber komunikasi utama antara auditor dan pengguna laporan keuangan. Pengguna termasuk pemegang ekuitas, pemberi pinjaman, kreditor, dan investor potensial lainnya di perusahaan. Berikut ini adalah komponen utama yang harus tercantum dalam laporan audit, baik laporan auditor independen, tidak wajar, maupun laporan wajar tanpa pengecualian. Yang pertama adalah masalah audit utama yang relevan dengan klien. Yang kedua, tanggung jawab auditor. Yang ketiga, tanda tangan firma dan partner perikatan. Dan yang terakhir adalah laporan penerima. Kemudian ada jenis laporan auditor independen. Yang pertama, laporan audit independen wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, opini wajar tanpa pengecualian. Yang ketiga, opini tidak wajar. Dan yang keempat, tidak berpendapat. Kemudian ada analisis Kamel pada prinsipnya merupakan suatu metode analisis rasio-rasio keuangan untuk mengukur kondisi keuangan suatu lembaga atau perusahaan perbankan. Metode analisis Kamel bertujuan untuk menilai atau mengukur tingkat kesehatan perusahaan perbankan berdasarkan rasio-rasio keuangan yang ditekankan pada 5 aspek, yaitu ada kapital modal, ada aset quality atau kualitas aktivitas, yang ketiga manajemen, yang keempat itu earning atau pendapatan, yang kelima itu ada liquidity atau likuiditas. Kemudian yang A, pengertian good corporate governance. Menurut Sukrisno Agus 2011, pengertian GCG atau Good Corporate Governance adalah sistem tata kelola perusahaan yang bersifat transparan dan mengatur peran direktur, pemegang saham, dan jenis pemangku kepentingan lainnya. Kemudian yang B, konsep dasar tata kelola perusahaan yang baik. Ada 2 teori utama yang menjadi paling besar corporate governance, yaitu yang A, teori penata layanan. Stewardship teori dibangun berdasarkan asumsi bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang dapat dipercaya. Yang B, teori agensi. Menurut teori, perusahaan manajemen adalah agen bagi para pemegang saham yang mampu bertindak dengan kesadaran penuh demi kepentingan sendiri. Kemudian ada prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk menjaga kestabilan pertumbuhan perusahaan, setidaknya ada 5 prinsip utama yang harus diterapkan dalam GCG atau Good Corporate Governance. Yang pertama ada transparansi, yang kedua ada independensi, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat akuntabilitas, dan yang kelima kewajaran dan kesetaraan. Kemudian ada menerapkan Good Corporate Governance atau GCG. Penerapan terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan, kedua ada tahap implementasi, ketiga ada tahap evaluasi. Sekian presentasi dari saya, Novita Hanun. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.